kabar semua, sehat? Oke, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lihat kanan kirinya. Ini karena saya lihat Bapak Ibu duduknya dempet-dempetan semua, jadi tidak ada alasan. Lihat kanan kirinya, kasih tahu Tuhan Yesus memberkati. Katakan Tuhan Yesus kita baik. Haleluya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berharap beberapa waktu ke depan kita mau dengar firman Tuhan baik-baik, kita mau renungkan, kita mau resapi, dan kita mau percaya akan firman Tuhan ini, biar firman Tuhan ini bisa memberikan kita ketenangan, memberikan kita kekuatan yang baru, memberikan kita harapan. Ada amin? Mari sama-sama kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Mari buka Alkitabnya. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 dan juga nanti pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Karena hanya 2 ayat, saya undang Bapak Ibu untuk baca, ya. Bapak Ibu percayalah ketika kita memperkatakan firman Tuhan, ketika kita memperkatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru dalam kehidupan kita. Imanilah, percayalah. Oke, 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 yang sudah dapat katakan yes. Oke, haleluya. Yang sudah dapat kurang keras katakan yes. Aduh, yesnya bahasa Inggrisnya mantap. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang apa? Paling besar di antaranya ialah kasih. Lanjut ayat yang pertama, 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh apa? Karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan tadi pagi. Tadi pagi buat Bapak Ibu yang datang, firman Tuhan menyampaikan tentang kasih. Alkitab mengatakan di dalam ayat yang ke-13, di antara kasih, pengharapan, dan iman, yang paling besar di antaranya adalah kasih. Bukan berarti iman itu tidak besar. Bukan berarti pengharapan itu enggak dibutuhkan. Tetapi Alkitab katakan yang paling besar itu di antaranya adalah kasih. Bahkan di dalam ayat yang pertama pasal yang ke-14 dikatakanlah kejarlah kasih itu. Bahkan Tuhan menyuruh kita untuk mengejar kasih itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat membuat seseorang itu bertahan sampai pada akhir? Apapun itu. Apa yang membuat orang bisa bertahan sampai akhir? Hanya satu Bapak Ibu, kasih. Kasih tentunya bukan kasih yang lain, kasih yang daripada Tuhan. Tujuan kita, apa sih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Hidup di dalam kekekalan. Kita ini kan tujuannya apa sih? Oke, kita tujuannya hidup, bekerja, cari uang, menghidupi. Oke, tetapi tujuan kita yang terutama di dalam kehidupan kita apa? Hidup menuju kepada kekekalan. Karena suatu kali ketika kita meninggal, ketika kita menutup mata, di sana ada kehidupan setelah kematian. Di sana ada kehidupan setelah kematian. Apa itu? Hidup kekal. Bagaimana orang itu bisa hidup kekal? Bagaimana orang itu bisa hidup sempurna? Tidak ada jalan yang lain. Ketika ada kasih di dalam kehidupan kita. Katakan kanan kirinya kasih. Uang butuh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kebahagiaan butuh. Semua butuh, apalagi hari-hari seperti ini. Tetapi apa yang bisa memelihara orang beriman? Apa yang bisa memelihara kita supaya hidup sampai akhir? Kasih. Kasih siapa? Apakah kasih manusia? Bukan. Kasih siapa? Kasih Kristus. Itu Tuhan sudah tunjukkan Bapak Ibu di atas kayu salib. Siapa kita?
Gak ada hubungannya sama Tuhan. Tapi dia rela Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, turun ke dunia, kaya jadi miskin, hidup di atas penuh kemuliaan, turun direndahkan di bumi. Siapa yang mau? Bapak Ibu belum tentu mau kan kalau berbuat itu sebuat orang lain. Tapi Tuhan mau. Supaya apa? Supaya kita yang harusnya ini binasa, beroleh hidup kekal. Supaya kita yang tidak ada keselamatan, beroleh jaminan keselamatan. Karena apa Tuhan lakukan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena kasih. Hari ini kita mulai di awal bulan, kita nggak terasa sudah sampai di bulan Mei. Waktu berjalan begitu cepat ya Bapak Ibu. Hari berjalan, tidak terasa sudah ada di bulan Mei. Tidak terasa bulan depan saya juga sudah 1 tahun pernikahan. Hidup itu tidak terasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari berjalan. Bapak Kris juga mungkin sudah berapa lama datang ke Surabaya, enggak terasa. Bangun tidur mungkin sudah 2 minggu ya. Hari berjalan begitu cepat. Apa yang bisa memelihara kita sampai akhirnya? Apa yang bisa membuat kita bertahan untuk melewati segalanya? Kasih Tuhan. Karena itu pada sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa supaya jemaat Surya Kebenaran punya kasih Tuhan, bukan kasih manusia. Kasih manusia itu terbatas. Kasih manusia itu kadang punya motivasi. Kita mengasihi karena kita kepingin sesuatu. Karena kita mengasihi karena kita mengharapkan sesuatu. Saya berdoa jemaat yang datang pada sore hari ini, datang ke tempat ini karena mengasihi Tuhan. Bukan karena datang karena ingin sesuatu daripada Tuhan. Tapi Bapak Ibu datang karena apa? Mengasihi Tuhan. Katakan kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Minta kasih Tuhan pada sore hari ini. Ketika di dalam hidup kita ada kasih Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, kita akan menghargai kehidupan kita. Oh, saya ini orang yang berharga di hadapan Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini, banyak anak muda yang tidak tahu bahwa ada kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Mungkin hari ini engkau dikucilkan orang tuamu, serasa engkau mungkin tidak disayang oleh orang tuamu, meskipun saya tahu sebenarnya orang tuamu mengasihimu. Ya kan? Banyak orang mengasihimu, tapi karena mungkin engkau merasa, oh aku tidak dikasihi siapa-siapa. Aku gak punya siapa-siapa. Bahkan pacarku pun sendiri meninggalkan aku, misalnya begitu. Karena dia gak tahu kasih Tuhan ada dalam kehidupannya, dia naik ke lantai 20. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Lompat bunuh diri. Hari ini kan terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sebuah hotel di Basuki Rahmat. Tadi malam tiba-tiba ada orang yang dari lantai 20 keluar dari jendela. Saya tahu hotel itu. Ya, hotel itu lobinya kecil sekali. Jadi ketika dia lompat itu langsung lompat ke jalan raya. Ya kan? Umurnya enggak tahu umur berapa. Cuma masih muda Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia keluar di atas jendela. Nah, mulai rame tuh orang-orang di sana. Ada yang video, caper. Masa caper naik di lantai 20 mau terjun Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Betulan terjun. Mati gak Bapak Ibu? Ya mending langsung mati Bapak Ibu. Daripada, ya tapi saya gak tahu ya. Kadang kita berharap masih ada mujizat supaya dia bertobat. Karena apa? Dikatakan orang yang bunuh diri terjun langsung kemana? Neraka. Lah tapi kenapa kok orang yang seperti itu bisa bunuh diri? Karena tidak ada kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Betul apa betul? Kalau orang itu tahu ada kasih Tuhan di dalam kehidupannya, meskipun dia dikucilkan keluarganya, dia dibenci saudaranya, dia nggak disukai oleh orang-orang. Yusuf berkata apa? Boleh mereka rekakan yang buruk buat saya, tetapi Tuhan punya rencana yang baik di dalam kehidupan saya. Hari ini mungkin boleh orang sensi sama engkau. Hari ini mungkin kalau orang boleh mungkin sama engkau tuh ngejas engkau, menghakimi engkau dengan bahasa-bahasanya yang macam-macam. Kita koreksi hati. Betul enggak itu? Kalau enggak betul, lupakan saja. Jangan telingamu tipis. Sehingga
Engkau merasa, wah orang ini jahat. Akhirnya muncullah kepahitan, muncullah dendam. Akhirnya engkau mundur daripada Tuhan. Hidupmu diporak-porandakan iblis. Akhirnya engkau lompat. Iya kan? Berapa saat yang lalu juga di bandara di Kuala Lumpur. Ada seorang anak-anak muda perempuan. Mungkin karena diputus pacar. Dia duduk di dekat apron atau di mana begitu. Kemudian ada penjaga-penjaganya datang di situ. Tiba-tiba ada penjaga satu yang mau nyelamatin dia tuh. Ketika dia mau pegang, perempuan ini langsung kaget. Harusnya bisa diselamatkan, akhirnya apa? Gak sengaja dia kaget, dia jatuh di bawah. Meninggal apa enggak Bapak Ibu? Meninggal. Kan kasihan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana itu kalau terjadi di dalam orang-orang dekat kita? Kan kita gak mau. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Surya Kebenaran, sore hari ini Tuhan mau kita punya kasih. Terutama untuk pribadi kita diri sendiri dulu, sebelum orang lain. Supaya apa? Kita menghargai hidup kita ini. Hidup kita disayang Tuhan. Hidup kita ini gak usah pikir apa kata orang lah. Kalau orang mungkin berbaik hati menegur kita, ngomongin kita koreksi hati kita. Kalau memang motivasi kita salah, kalau hati kita seperti yang orang itu omongin, bertobat. Tapi kalau enggak, emang gua pikirin. Janganlah telinga kita tipis, coba pegang telinga kita, tipis enggak Bapak Ibu? Kalau tipis katakan bertobat Bapak Ibu. Kalau enggak ya sudah. Anggaplah seperti Yusuf, Tuhan mereka-rekakan yang baik. Tuhan mau melatih kita. Sama juga di dalam rumah tangga. Ketika ada kasih Tuhan, satu sama lain bisa menerima kekurangannya. Betul? Tuh istriku kira si umur 50 rambut putih kabeh misalnya begitu. Ya kan? Tapi karena ada kasih Tuhan, ini istri yang bersama-sama dengan aku. Ya kan, sejak mudaku, sejak aku susah, sejak aku mulai dari nol. Sehingga ketika mungkin di luar sana ada perempuan-perempuan yang lain yang lewat, atau perempuan-perempuan yang berseliweran di media sosial Bapak Ibu, tidak tergoyahkan imanmu. Ini istriku. Meskipun mungkin kelihatannya rambutnya sudah putih, gak nyinggung Bortno. Karena yang rambutnya yang paling putih Bortno gitu kan dia. Oh lupa, Ibu Mama Ruth gitu kan ya. Mama Ruth rambutnya putih kan begitu. Atau suamiku, ya kan Pak Syirah juga rambut putih. Tapi siapa Bapak Ibu yang mau itu? Kan sudah sendiri kan begitu. Atau kenapa suamiku ya semakin keriput mukanya misalnya begitu. Kenapa ya suamiku kok makin tua tidurnya ngorokan keras banget gitu misalnya. Atau mungkin aduh suamiku mungkin bulan ini belum bisa kasih aku beli ini, belum bisa kasih aku ini. Tapi karena ada kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Oh iya, bagaimanapun ini adalah suami yang Tuhan berikan. Ini adalah istri yang Tuhan berikan. Aku akan dukung sepenuhnya. Sehingga ketika ada kasih Tuhan, rumah tangga itu bisa awet Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita sedang melihat ada seseorang artis di Indonesia yang dibuka masa lalunya. Cerai karena apa? Cerai karena tidak mau dimadu begitu. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu kasih dari mana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Cerai karena gak mau dimadu. Kalau ada kasih Tuhan, pasti di dalam hatinya, ini istriku, ini suamiku, ini anakku. Pasti kita akan jaga baik-baik. Pasti rumah tangga itu akan sampai golden, ya kan, platinum, ya. Golden itu 50 tahun, platinum 75 tahun, bahkan sampai kakek nenek pun Tuhan Yesus datang tetap setia. Enggak yang satu tidur di atas, yang satu tidur di bawah gitu. Saya dengar ada orang yang suaminya tidur di atas, yang perempuan tidur di bawah. Kenapa bisa begitu? Karena yang suaminya enggak kuat dingin gitu ya. Jadi kalau tidur enggak pakai AC, kasihan yang istrinya nggak bisa panas, akhirnya tidurnya pisah. Ada yang bilang karena suaminya tidurnya keringetan. Di sini ada yang suaminya kalau tidur keringetan Bapak Ibu. Kalau keringet bau. Akhirnya kalau itu tidur di atas, yang satu tidur di bawah. Itu realita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada, bukan nggak ada. Tapi kalau ada kasih Tuhan,
pasti akan bisa tetap bersama-sama melangkah. Sama juga ketika di dalam pelayanan. Kita tahu di sini kan ada yang rumahnya jauh banget. Kenapa bisa datang? Karena ada kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena kasih Tuhan, semuanya akan memelihara kita sampai akhirnya. Kenapa Yusuf bisa menjadi pemimpin di Mesir? Kenapa Yusuf bisa menjadi penyelamat di keluarganya? Karena apa? Karena ada kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ini saya berdoa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam jemaat GBI Surya Kebenaran. Hidupnya ini penuh kasih Tuhan. Sehingga ketika hidup kita penuh kasih Tuhan, orang yang mungkin sedang mengalami sakit hati, orang yang mungkin sedang mengalami letih lesu, orang yang mungkin sedang mengalami patah hatinya, beroleh kekuatan dari dalam kehidupan kita. Dan mereka dimenangkan. Itulah tujuan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Kasih tahu kanan kirinya, yuk punya kasih yuk. Siap Bapak Ibu? Kita buka kasih 1 Korintus 13 ayat yang pertama. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Jadi jemaat Tuhan sore hari ini harus punya kasih. Supaya orang-orang yang di dekat kita mungkin yang mengalami hal-hal yang tidak baik ketika dekat kita. Loh ini ya, kasih Tuhan itu membangkitkan, menyembuhkan, menyegarkan. Sama ketika kita hari ini datang ke gereja ini, ketika kasih Tuhan melawat kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu datang ke sini kan modelnya kan macam-macam. Ada yang datang sini hatinya lagi gembira karena habis terima berkat, habis ketemu istri, begitu kan ya. Ada yang datang di sini mungkin lagi ada masalah di rumah, mungkin sama suaminya tengkar, sama istrinya tengkar, atau mungkin ada kebutuhan yang belum tercukupi, atau mungkin lagi sakit. Saya berdoa ketika kasih Tuhan menjawab kehidupan Bapak Ibu pulang dimerdekakan, Bapak Ibu pulang bersorak-sorai. 1 Korintus 13 ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama seperti dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, Alkitab katakan kita harus punya kasih. Ada amin? Kalau kita baca ayat yang pertama dan yang kedua ini, seakan-akan sudahlah percuma. Kita ngomong baik-baik, kita mungkin pintar, kita mungkin bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa bernubuat, seakan-akan semuanya percuma. Gak penting gitu seakan-akan. Yang paling penting pokoknya kasih. Tapi sore hari ini kita mau belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita balik sekarang ayat firman Tuhan ini. Tuhan mau melalui perkataan kita. Ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata. Betul, kasih itu melalui perbuatan. Tapi ingat juga, Alkitab tulis di bagian pertama ini. Ini bagian pertama ayatnya pasal yang ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata. Jadi Bapak Ibu bukan berarti ketika kita bisa menyampaikan firman mungkin dengan bahasa yang tinggi, dengan bahasa yang bagus, kita bisa bernubuat seakan-akan itu enggak ada gunanya. Justru Tuhan mau pada sore hari ini melalui kata-kata kita. Melalui firman yang kita ucapkan. Melalui mungkin kita ngomong-ngomong dengan sesama kita. Orang yang kita ajak ngomong. Orang yang dengar firman Tuhan itu. Orang yang ditegur dengan firman Tuhan itu. Menerima kasih Tuhan. Tuhan mau pakai hari ini Bapak Ibu Jemaat Surya Kebenaran. Melalui perkataannya. Melalui mulutnya. Dimanapun Bapak Ibu berada. Mau di gereja,
di rumah tangga, di pekerjaan, di pelayanan, melalui mulut Bapak Ibu, melalui perkataan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang yang dengar itu mengalami kesembuhan. Orang yang dengar itu mengalami sadar. Orang yang dengar itu mengalami pemulihan. Itu yang Tuhan mau. Ada amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ini bukan melarang kita untuk berarti harus, justru Tuhan mau perkataan kita hari ini jadi berkat. Ada amin Bapak Ibu? Nah, di sini dikatakan berkata-kata. Berkata-kata itu bahasa Ibraninya laleo, bukan lalio. Apa Bapak Ibu? Laleo. Kadang dari arti ini, dari bahasa aslinya kita bisa mengerti lebih dalam Bapak Ibu. Kalau kita mengerti lebih dalam kan enak Bapak Ibu. Kita yang dengar terberkati, oh Tuhan maunya seperti ini ya. Oh Tuhan kepinginnya seperti ini ya. Tetapi kalau ini hanya sekedar Bapak Ibu dengar, ya sudah, pokoknya apa itu berkata-kata laleo. Nanti Bapak Ibu laleo, ketika Bapak Ibu dengar asal-asalan, dengar sambil ngantuk, dengar sambil main-main HP, mulih bukan laleo Bapak Ibu. Mulih jadi apa? Lali kabeh. Saya kepingin jemaat Surya Kebenaran ketika dengar firman Tuhan, enggak lalio, tapi laleo. Laleo itu apa Bapak Ibu? Laleo itu artinya mengeluarkan suara atau bunyi, ya kan? Namanya kata-kata itu pasti ada bunyinya, pasti ada suaranya. Laleo itu artinya mengucapkan sesuatu, ya kan? Laleo itu artinya berbicara, ya, dengan penuh hikmat, penuh pengetahuan, ya. Laleo itu artinya apa? Menyampaikan firman, bahkan firman itu dalam Bapak Ibu. Makanya dikatakan ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Penting Bapak Ibu. Kita mau jemaat Surya Kebenaran, jemaat yang cerdas, jemaat yang pintar. Kalau pintar Bapak Ibu gak gampang dibodohin orang, betul? Kalau jemaat pintar gak gampang dibodohin orang kan? Siapa yang mau dibodohin sekarang? Hari-hari ini banyak orang terbodohin dengan apa? AI Bapak Ibu. Padahal itu AI bukan manusia tuh, komputer. Jarene iki. Padahal itu komputer yang bikin. Tapi jemaat Surya Kebenaran harus cerdas. Bapak Gembala selalu ngomong sama saya, kamu kalau jadi bodoh gak bisa kaya. Kamu kalau jadi bodoh gak bisa maju. Harus cerdas, harus pintar. Makanya Tuhan juga mau jemaat Surya Kebenaran pada sore hari ini pintar. Tapi pintar di dalam kasih Tuhan. Sehingga apa? Ketika ngomong, ketika berbicara, orang lain terberkati. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini bukan melarang kita untuk ngomong dengan penuh pengertian, ngomong dengan penuh apa, tapi harus ngomong yang bijaksana supaya apa? Orang yang dengar terberkati. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kadang seringkali kita kalau mau kenal orang, kan nggak selalu dari perbuatannya. Pasti kita kalau mau kenal orang ngerti dari mana dulu Bapak Ibu. Perkataannya kan. Ketika kita ngomong sama orang, oh orang ini perkataannya baik. Oh berarti kita bisa mulai melihat, oh ini orang ini berarti baik. Nah setelah dari perkataannya, baru apa? Perbuatannya. Gimana? Kadang kita kalau kenal orang itu dari mana Bapak Ibu? Oh orang gila ngomong sombong. Nah kan gitu kan. Orangnya gila ngomong sombong. Oh iya sombong. Nanti baru dilihat lagi gimana perbuatannya. Tapi pertama kali orang dari mana? Dari perkataannya. Oh orang ini ngomongnya gedabrus. Nah, zaman-zaman dulu kan kita kan sering dengar bahasa apa? Gedabrus. Artinya apa tuh gedabrus Bapak Ibu? Apa? Ngomong besar. Oh wong ini ngomongnya gedabrus. Atau ayat yang keempat bagian C, ia tidak memegahkan diri loh. Orang gila ngomong kok seakan-akan narsis ya. Hari ini ada penyakit narsis Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. NPD. Nah ini jemaat juga harus tahu. NPD itu narsis personalistic disorder. Artinya apa? Pokoknya merasa diri paling hebat. Merasa diri pokoknya kalau bukan karena dia gak jalan nih.
Ada orang cerai gara-gara NPD Bapak Ibu. Baru kawin 3 bulan atau 4 bulan. Gara-gara suaminya NPD, pendeta. Saya nggak ngomong hamba Tuhan, saya bilang pendeta. Gelarnya S banyak Bapak Ibu, S3. Teman baik saya. Karena orangnya NPD, kepingin selalu dihargai, kepingin selalu pokoknya dia ngomong itu paling benar, yang lain salah semua. Tidak mau menerima masukan, ujung-ujungnya apa? 3 bulan, 6 bulan cerai. Orang yang tidak mau ditegur, siapapun itu juga NPD. Tapi saya berdoa jemaat Surya Kebenaran adalah jemaat yang mau membuka hati. Salah ya salah, mau diubahkan. Betul ya sudah, bersyukur. Amin. Nah, orang itu dilihat dari perkataannya. Saya ingat dulu di jemaat di tempat kita, ada orang yang latah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Do you know latah Bapak Ibu? Jadi kalau ada sesuatu gitu itu latah. Reaksinya itu latah gitu loh. Orang bilang gitulah pokoknya. Nah dari situ itu kita bisa melihat sumber perkataannya, sumber perbendaharaan hatinya itu bagaimana. Dia itu kalau latah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, misalnya ada yang ngagetin nih. Hayo gitu. Dia selalu bilang gini, oh darah Yesus Tuhanku, Tuhanku ajaib, Tuhanku perkasa. Nah, ya kan? Ada orang yang diganggu. Hayo, anjing. Bapak Ibu dikasih. Itu macam-macam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi dari situ bisa kelihatan. Misalnya nih di sini tadi pagi kan Bapak Gembala bilang, Hendrik, belum waktunya Hendrik. Hendrik usia berapa? Mungkin 30 mungkin Hendrik ya. Misalnya nih Hendrik lagi ngesir seseorang gitu kan ya, atau lindung ngesir seseorang nih. Misalnya dia lagi berusaha PDKT. Wih, orang ini kok kelihatannya baik ya gitu. Tapi kemudian berjalanlah mungkin aktivitas namanya mungkin teman sekolah lah atau apa begitu. Tiba-tiba di sekolah gitu kan ya. Tiba-tiba di sekolah ada yang ngagetin gitu. Atau ada sebuah kejadian sesuatu gitu. Hayo gitu. Apa itu? Kurang ajar. Tangannya pukul. Plas. Oh udah tahu. Dari pertama kata-katanya udah lihat sumbernya itu bagaimana. Nah ketika ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan betul-betul mau merubah kita supaya hidup kita ini hidup dalam kasih. Yang Tuhan mau itu yang seperti tadi itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita harus bisa memiliki kasih Tuhan di dalam perkataan. Sehingga hidup kita jadi berkat. Yang pertama tadi kita bicara ya Bapak Ibu, berkata-kata itu mengeluarkan suara atau bunyi. Kita mau bicara tentang Raja Daud Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa Raja Daud itu suka bermazmur? Sampai kitabnya namanya Mazmur. Mazmur itu artinya berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Modelnya itu nyanyi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sampai ditulis di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Bisa ditampilkan di situ. Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Raja Daud menyadari begitu pentingnya ketika dia memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan, itu Tuhan hadir. Makanya Raja Daud dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Dia kalau memuji Tuhan, dia kalau menyanyi sama Tuhan, itu dengan penuh kasih. Makanya Raja Daud itu kalau tentang puji-pujian itu dia sangat detail Bapak Ibu. Yang main kecapi siapa, yang mimpin pujian siapa, yang ini siapa, semua dengan detail itu menunjukkan bahwa apa? Dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dari situ kita belajar. Penting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memuji Tuhan dari dalam hati kita ini keluar sumber air kehidupan, puji-pujian itu penting. Apa yang kita dengarkan hari-hari ini? Kemarin di villa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah mendukung di dalam dana, kirim makanan, doanya, dan juga Bapak Gembala yang sudah mengizinkan. Intinya anak-anak senang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya kan?
Komplit, pokoknya di sana nggak ada yang kurang Bapak Ibu. Makan tuh sampai berlimpah-limpah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, sampai lebih-lebih. Nah, yang saya mau cerita Bapak Ibu, ketika saya habis mandi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mandi di lantai 3 nih. Nah, di sana itu kan ada kayak home theater Bapak Ibu. Suaranya kenceng banget Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, suaranya kenceng banget. Hari sebelumnya itu setelnya lagu-lagu pujian Bapak Ibu. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ya toh, kita dengar itu semangat. Kita barbekyuan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nyetelnya tuh lagu gereja Bapak Ibu, gitu kan ya. Kata-kata yang memuji Tuhan. Kita dengar dalam hati tuh seneng Bapak Ibu. Kayak terbawa gitu loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makanya Tiffany masaknya enak. Kita bakar daging sama Grace itu bakar dagingnya enak. Karena apa? Suasana hatinya penuh sukacita. Dengarnya puji-pujian Bapak Ibu. Loudspeakernya besar. Bayangkan di lantai 2 loudspeaker kita bakar-bakar di kolam renang itu bisa dengar Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Kita yang makan pun juga penuh gairah. Makanya makannya banyak banget gitu Bapak Ibu. Tapi ketika hari besoknya ketika mau pulang, saya habis mandi nih Bapak Ibu. Nggak tahu memang sengaja disetel atau memang sengaja keputer Bapak Ibu dikasih Tuhan, sudah besar lagunya metal. Wah, wah, kayak gitu tak Bapak Ibu? Wah. Saya yang dengar di lantai 3 itu Bapak Ibu, sumpek langsung Bapak Ibu. Tanya sama David kalau nggak salah atau sama Hendrik. Lindung lagi makan waktu itu. Kasih tahu siapa yang muter lagu di bawahku. Sumpek aku ngrungokno. Itu suara puji-pujian. Itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Ini bukan halusinasi. Ketika ada pujian dinaikkan, ketika ada lagu-lagu yang penyembahan kepada Tuhan, hati itu penuh sukacita. Kasih Tuhan itu ada. Makanya Bapak Ibu kalau nyanyi di gereja, kalau memuji Tuhan, usahakan jangan terlambat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dari awal kita datang sembah Dia. Kalau kasih Tuhan melawat kita, pulang itu kita berkemenangan. Di rumah pun juga ada waktu, memang Bapak Ibu mungkin gak berdoa, sambil nyanyi, sambil memuji Tuhan, sambil nyanyi, sambil menyembah Tuhan. Hati itu penuh sukacita, karena apa? Ada kasih Tuhan. Ada amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau kita sumbernya itu kasih Tuhan, sumbernya itu puji-pujian kepada Tuhan. Orang yang dekat kita itu Bapak Ibu, mungkin sedang mengalami masalah. Mungkin sedang mengalami perkelahian di dalam rumah tangga mereka. Lagi cekcok mungkin suami istri. Ketika dengar kita, sumber hati kita ini bersih. Ada kasih Tuhan. Ketika kita ngomong sama mereka, mereka disegarkan. Mereka disadarkan. Yang mau cerai gak jadi cerai. Yang mau minggat gak jadi minggat. Ada amin. Yang mau bunuh diri gak jadi bunuh diri. Tapi kalau sumber hati kita isinya bukan Tuhan, isinya dunia saja, yang kita pikir dunia saja. Ketika ada orang mungkin yang sedang berkelahi suami istri, mau cerai, mau minggat, kita lagunya gini, senangnya dalam hati kalau beristri 2, senangnya, asiknya, oh indah sekali. Itu yang dekat sama kita, seakan-akan disetujuin. Wih, iya ya, senangnya beristri 2. Betulan, yang bikin lagunya kan seperti itu Bapak Ibu. Halo. Ini yang pertama Bapak Ibu, pilihan kita. Dari mana sumber kita hari ini? Bapak Ibu kalau tiap hari sumbernya dari TikTok, cerita-cerita yang gak guna Bapak Ibu. Hal-hal yang gak berguna, hal-hal yang isinya semua adalah tipuan-tipuan AI. Nanti outputnya juga itu Bapak Ibu. Ketika ada orang datang dekat sama Bapak Ibu, kepingin berkonsultasi ngomong-ngomong. Bapak Ibu sumber hatinya bukan kasih Tuhan. Bagaimana orang mau terberkati? Bagaimana orang kalau mau terberkati kalau mungkin dari sebelah rumah yang misalnya nih, siapa tuh rumahnya bersebelahan. Itu anak Tuhan, kok tiap hari isinya berkelahi terus.
Tapi kalau ada kasih Tuhan, yang keluar itu adalah bunyi-bunyian yang menyenangkan hati Tuhan. Oh, alangkah indahnya Bapak Ibu, orang-orang terberkati. Yuk, malam hari ini hal yang paling sederhana. Sumber hati kita menentukan. Makanya isi hatimu dengan apa? Puji-pujian kepada Tuhan. Sehingga ketika engkau keluar ke sana, perkataanmu jadi berkat. Yang kedua tadi dikatakan apa? Laleo. Bukan apa Bapak Ibu? Lalio. Laleo. Laleo tadi itu dikatakan artinya apa? Mengucapkan sesuatu. Bersilat lidah dengan pengetahuan. Bukan berarti kita nggak boleh bersilat lidah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya juga bingung, silat lidah kok bisa silat ya Bapak Ibu? Ya kan? Ilat kok bisa silat gitu ya? Ya apa gitu ya? Tapi ini memang artinya seperti itu Bapak Ibu. Bukan berarti kita nggak boleh bersilat lidah. Bukan berarti kita nggak boleh mengucapkan sesuatu. Tapi kalau kita mau jadi berkat, kalau kita mau kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita, bijaklah dengan mengucapkan sesuatu itu. Pada porsinya saja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berapa saat yang lalu ada seorang yang di negeri sebelah Bapak Ibu, ya kan? Nah ini hari-hari ini begini Bapak Ibu, ngomong harus hati-hati. Kita enggak tahu 10 tahun lagi mungkin Bapak Ibu terkenal ya kan? 10 tahun yang sebelumnya perkataan-perkataan Bapak Ibu semua tercatat. Kita kan barusan kan tahu di negeri orang kan Bapak Ibu, ada seseorang yang mungkin punya kuasa, yang mungkin terkenal ketika sedang menyampaikan tuntunan di sebuah tempat ibadah, dia menyinggung dua agama Bapak Ibu. Agama ini disinggung, agama ini disinggung. Ngapain gitu loh? Ngurusin agamanya sendiri aja Bapak Ibu. Hari-hari ini gak usah ngurusin agamanya orang Bapak Ibu. Hari-hari ini gak usah ngurusin yang di luar sana. Kita fokus sama firman Tuhan saja Bapak Ibu. Ketika kita fokus sama firman Tuhan, kita dapatkan kebenaran. Nanti yang luar mau masuk model bagaimanapun, gak akan kita bilang, oh imanku berubah, imanku berpindah. Oh katanya yang itu lebih bagus. Gak mungkin. Kita fokus sama firman Tuhan kita saja Bapak Ibu. Firman Tuhan ini kita perkatakan saja. Aku mau punya kasih Tuhan, aku mau punya kasih Tuhan. Sudah gak usah mikirin yang di luar-luar sana. Yang di luar sana ada urusannya sendiri. Yang penting kita tahu di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Selesai. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Rame kan hari-hari ini. Yang satu nuntut, yang satu gak terima bikin aliansi mau nuntut balik. Ngapain Bapak Ibu? Hanya gara-gara ngurusin agamanya orang. Kalau ada kasih Tuhan, gak usah ngurusin. Kita fokus sama kasih Tuhan. Nanti perkataan kita jadi berkat. Jemaat diberkati. Anak diberkati. Orang tua diberkati. Semua diberkati. Ada amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Oh bercanda. Siapa yang bilang gak boleh bercanda? Bercanda gak apa-apa Bapak Ibu. Berapa saat yang lalu juga ada seorang anak muda yang kepingin viral Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang pertama sudah viral. Mulai hari ini saya meminta maaf kepada orang tua saya. Karena mulai hari ini saya mau pindah agama saya. Saya mau berubah dari ini menjadi ini. Viral tuh Bapak Ibu ngomong gitu, viral. Lalu berapa saat kemudian bikin lagi statement. Orang gemuk itu bodoh lah. Viral lagi Bapak Ibu. Sudah kan bikin heboh orang, dimarahin orang banyak. Akhirnya datang ke sebuah podcast. Ditegur, baru duduk kayak gini. Ya mohon maaf, saya salah. Mohon maaf, saya salah. Saya bercanda. Kalau orang yang punya kasih Tuhan, orang yang punya hikmat Tuhan, gak ngurusin yang gitu-gitu. Pokoknya yang dia ngomong itu, bagaimana caranya membangkitkan orang itu, menyadarkan orang itu, membuat orang itu berbalik sama Tuhan. Nah kita fokus ngomong dengan penuh pengetahuan. Kita mau belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amsal 15 ayat yang kedua dikatakan di situ apa? Lihat ya, kalau orang punya mulut penuh pengetahuan, penuh kasih Tuhan, apa yang terjadi? Lidah orang bijak apa?
mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Ayo Bapak Ibu yang bebal, Bapak Ibu yang bebal atau yang bijak? 1, 2, 3. Kok gak berani ngomong? Bapak Ibu yang bijak atau yang bebal? Oke, katakan kanan kirinya, kita bijak loh. Mulai hari ini bijak ya. Kita mau lihat ceritanya Bapak Ibu, ini bukan sekedar cerita, tapi ini bagus buat anak-anak muda, bagus buat kita semua. 1 Raja-Raja pasal yang ke-5. Nah ini ceritanya begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Gak usah Bapak Ibu nanti baca loh, betulan baca loh. Saya ini kadang barusan kita tanya di kebaktian anak kaum muda retret. Ceritanya tentang orang di Laodikia. Saya tanya, tahu nggak Laodikia? Tahu. Apa itu Laodikia? Nggak tahu. Waduh. Ayo baca Alkitabnya mulai hari ini. Kalau engkau baca firman Tuhan, itu kasih Tuhan ada dalam hidupmu. Salomo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pada waktu itu dia masih muda. Ya. Tuhan pilih dia menjadi seorang raja. Tuhan pilih dia menjadi seorang raja dan Tuhan punya tugas sama dia untuk bangun bait suci. Untuk bangun rumah Tuhan. Tapi gimana nih caranya? Dia nggak punya apa-apa Bapak Ibu. Dia nggak punya apa-apa. Yang dia punya ada, tapi mungkin sangat minim. Nanti kita lihat. Yang dia punya sangat-sangat minim. Hai anak-anak muda, mungkin hari ini engkau merasa dirimu terbatas. Engkau mungkin merasa dirimu ini gak ada apa-apanya. Tapi ketika ada kasih Tuhan dalam hidupmu, ketika ada kebijaksanaan dalam hidupmu, Tuhan bisa pakai engkau. Mungkin orang-orang yang tua mungkin sudah merasa, aku wis tuwe iki, mari ini gelem apa? Percaya Bapak Ibu ketika ada kebijaksanaan daripada Tuhan, ada kasih Tuhan, Tuhan buka jalan. Nah ketika Salomo mau bangun namanya bait Tuhan ini, dia butuh kayu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Akhirnya kalau Bapak Ibu lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-5 ya, dia itu ngomong nih sama Raja Hiram. Raja Hiram, aku ini anaknya Raja Daud. Dulu bapakku tidak bisa bangun yang namanya rumah Tuhan. Karena pada waktu itu memang dia tugasnya berperang. Tapi sekarang aku disuruh Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Tolonglah, kamu kasih sama aku kayu-kayu yang daripada sana. Nanti aku tukar dengan gandum. Tolonglah please. Ngomong dengan kerendahan hati. Mungkin sedikit bersilat-silat lidah. Bapak Ibu gak ada salahnya orang pintar ngomong. Yang penting pintar ngomong bukan buat bujukin orang. Anak-anak muda saya ajarkan kalian harus pintar ngomong. Makanya ada namanya public speaking. Supaya kita nih bisa ngomong. Tapi anak Tuhan bedanya apa? Ngomong harus ada isinya. Isinya apa? Kasih Tuhan. Makanya perlu Roh Kudus. Supaya dia tuntun mulut kita ini. Hati kita dituntun. Dari hati keluar perkataan. Ini sumbernya. Kalau mulutnya rusak, mulutnya jahat berarti hatinya jahat. Salomo ngomong nih, tolonglah saya. Saya ini minim, tapi saya mau bangun rumah Tuhan. Tapi si Raja Hiram ini kan juga bukan orang yang rohani bagaimana. Lihat. Ketika dia ngomong dengan baik, ngomong dengan penuh kerendahan hati, kata firman Tuhan tidak sombong, tidak memegahkan diri. Aku loh anak Salomo, aku anak Daud. Bantu enggak? Enggak. Dia ngomong dengan penuh kasih. Apa yang terjadi? Raja Hiram bantu dari awal sampai akhirnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Enggak berhenti sampai di situ. 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 coba. 1 Raja-Raja pasal yang ke-9, Tuhan itu enggak sampai di situ, dikasih bonus. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Baca sama-sama, ini ibu-ibu pasti suka ini. Adapun Hiram telah mengirim kepada raja berapa? 120 talenta emas. Tuhan kalau orang hidupnya penuh kasih, bonus pun dikasih. Sopo sing gelem ngei emas Bapak Ibu? Hitung itu
4 ton. Bu Andreas, 4 ton emas berapa Bu harganya Bu? Ya, kalkulator kita nggak jalan kan? Siapa bisa ngitung cepet? Kalau cuma sekilo mah orang hafal. Sekilo berapa Bu? Bu Cici berapa sekilo Bu? 2M. Iya kan? Sekilo 2M. Kalilah 4 ton, 4.000 kilo. Sejak saat itu ekonominya bangsa Israel terbangun. Karena apa? Lidah. Mulut bukan pandai bersilat lidah, tapi mulut ada kasih Tuhan. Mulut ada tuntunan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini pakai hidupmu, pakai mulutmu yang penuh dengan kasih Tuhan. Karena apa? Hidup dan mati ini dikuasain lidah. Amsal 18 ayat yang ke-21. Nih, dengarkan baik-baik bagian ini ya Bapak Ibu. Ini yang sering kali kita lupakan. Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai. Ini berlaku buat kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, makan tubuhannya. Bahasa sehari-harinya begitu. Mulut kita ini jangan penuh dengan apa? Bersungut, bukan berarti nggak boleh bersungut Bapak Ibu. Tapi sungut itu Tuhan nggak suka Bapak Ibu. Tapi memang apalagi keadaan hari-hari seperti ini, manusia kalau dibilang bersungut itu wajar. Keadaan seperti ini kadang Bapak Ibu, nggak usah jauh-jauh lah misalnya panas. Oh panas banget gitu kan ya. Atau misalnya mungkin, kok keadaan ini susah gitu ya. Makanya, sakit terus badanku mungkin misalnya begitu. Tapi hari ini kita mau rubah. Rehabeam Bapak Ibu, dia datang dengan kearoganannya. Dia datang mungkin dengan saya penguasa nih, saya raja nih. Datang dengan kesombongannya. Apa yang dia katakan? Dia makan buahnya. Kerajaannya diambil daripada Tuhan. Hari-hari ini hati-hati dengan mulutmu. Hati-hati dengan apa? Lidahmu. Saya menyampaikan firman Tuhan ini, Bapak Gembala sudah ngomong nih hari Kamis. Sampaikan. Ya kan? Karena apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Alkisah ada sebuah cerita. Ada seseorang karena hatinya mungkin yang sakit. Ada seseorang yang mungkin hatinya tidak terima dengan keadaan. Atau tidak suka dengan seseorang. Dalam hati berkata, bukan dalam hati. Menyampaikan pesan, menyampaikan wasiat. Mulai hari ini. Ngomongnya baik-baik nih, gak bentak-bentak Bapak Ibu. Kalau bentak-bentak beda lagi. Wis yo pokoknya hari ini minggat aku, gak gereja-gereja mana. Ini ngomongnya dengan penuh hormat Bapak Ibu. Mulai hari ini. Alkisah di negeri sana, bukan di sini. Kalau di sini jemaatnya semua bijak. Amin. Mulai hari ini saya tidak akan ke gereja lagi. Ada orang kan yang terang-terangan, saya enggak gereja, kenapa? Gak suka ambil kamu. Gak suka sama mulutmu. Iku ambil jemaat sing iku. Gak pernah diperhatikan. Ambil aku ketemu melengos terus ya, misalnya kan gitu. Ini ngomongnya baik-baik karena saya harus begini. Mengucapkan terima kasih kepada si A, si B, si C, si D karena sudah baik begini. Baik enggak itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Baik. Kenapa? Ngomongnya penuh hormat. Ngomongnya penuh dengan kesantunan. Tapi Tuhan tahu isi hati. Kembali lagi. Mau ngomong baik kayak mau ngomong enggak baik, kembali lagi Bapak Ibu. Tuhan tahu isi hati. Makanya kembali lagi semua koreksi di hati. Karena apa? Mungkin ada gak terima suatu hal. Mungkin karena suatu hal yang gak didukung, gak difasilitasi. Akhirnya seperti itu. Betul Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Gak selisih 2 hari 3 hari. Alkisah cerita. Jatuh. Gak bisa bangun. Dan sampai hari ini gak bisa jalan lagi. Padahal sebelumnya sehat. Sebelumnya kuat. Karena apa Bapak Ibu? Lidah. Loh,
Lidah dari mana? Nih, sumbernya dari hati. Makanya kadang seringkali kita kalau bereaksi dalam sesuatu, pokoknya hati-hati jaga mulut. Hei, bodoh. Loh, ya bodoh sungguhan Bapak Ibu. Hei, kurang ajar. Misalnya gitu kan. Hei, aduh, pokoknya perkataannya itu negatif terus. Saya percaya di sini nggak ada. Di sini semua baik-baik Bapak Ibu. Amin. Itu penting loh Bapak Ibu. Aku loh sopo sing gelem be aku. Aku loh kayak gini. Belum punya ini, belum punya itu, belum punya ini. Jangan engkau merendahkan dirimu. Engkau harus pakai kata iman. Aku di dalam Tuhan bisa. Jalanku kalau benar Tuhan pasti lindungi. Dari situ nanti Tuhan menilai, oh orang ini mulutnya bisa dipakai sama Tuhan. Orang ini mulutnya penuh kasih, Tuhan pakai. Jaga mulut ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Yang ketiga yang terakhir. Ayat yang kedua tadi 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat yang kedua. Sekalipun aku punya apa? Karunia untuk bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku punya iman yang sempurna, tetapi jika aku enggak punya kasih, aku sama sekali enggak berguna. Maksudnya apa Bapak Ibu? Tuhan mau melalui nubuat yang disampaikan. Tuhan mau melalui firman yang dalam-dalam itu. Loh, firman itu harus dalam Bapak Ibu. Supaya apa? Orang mengerti lebih dalam. Itu kan yang Tuhan mau, mengerti lebih dalam, tertanam lebih dalam sehingga ketika mau dicabut, sehingga ada angin, badai, gelombang, kuat. Makanya butuh yang dalam. Tetapi Tuhan mau firman yang dalam itu, firman yang berupa isinya teguran itu, engkau hidupin juga. Ini levelnya udah beda Bapak Ibu. Kalau tadi sekedar ngomong. Kalau ini buat orang yang apa? Mempunyai karunia untuk bernubuat. Apa itu? Menyampaikan firman, menegur. Siapa dia? Orang tua. Siapa itu? Hamba Tuhan. Siapa itu? Penyampai-penyampai firman Tuhan yang ada di dalam gereja, termasuk saya. Gak ada yang sempurna Bapak Ibu. Tapi sore hari ini kita mau belajar. Kasih Tuhan yang menyempurnakan. Gak asal sekedar ngomong, bagus dalam. Tapi harus dihidupin. Harus dikerjakan supaya orang yang dengar itu, ya kan, transfer kasih Tuhan. Wah, firman-Nya terberkati. Sehingga orang yang datang ke gereja, apapun persoalannya, apapun masalahnya, ketika dengar firman Tuhan, keluar itu disadarkan, keluar itu dihiburkan, keluar itu beroleh kemenangan. Keluar itu yang mungkin dulu latahnya jelek, mungkin yang sedikit-sedikit ngomongnya negatif. Kamu anak durhaka, kamu anak kurang ajar gitu kan ya. Pulang dari tempat ini berubah. Mungkin kita yang dulu menganggap, aku ini kok bodoh ya, aku kok lahir dari keluarga begini ya. Keluar dari tempat ini berubah. Karena apa? Firman yang disampaikan itu ada kasih Tuhan merubah hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Memang kadang firman itu di gereja kadang seringkali berisi teguran Bapak Ibu. Ya, karena memang itulah tujuannya. Coba 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa Bapak Ibu? Ngajar. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita yang datang ke tempat ini, pulang, ketika mendengar firman berupa, mungkin tegurannya berupa lelucon. Mungkin disindir-sindir supaya dibuat lucu. Atau mungkin teguran yang langsung. Ya kan? Atau mungkin teguran yang bagaimana? Kita datang, kita terima, bukan tambah sakit, bukan tambah kepahitan, bukan tambah lemah, tapi pulang tambah berkemenangan.
Justru kasih Tuhan yang menjawab kita. Saya percaya kalau orang punya respon seperti itu, banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Makanya menyampaikan firman gak boleh sembarang. Harus minta tuntunan Roh Kudus. Tepat. Dokter ngasih obat tepat. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu. Yosua pasal yang pertama. Ini masuk di dalam bagian-bagian akhir. Yosua pasal yang pertama. Ayat yang ke-10. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya apa? Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikianlah sediakanlah bekal, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberang sungai Yordan untuk pergi menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Dan selanjutnya, kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan ini terus sampai ke pasal yang pertama selesai. Pada waktu itu Yosua yang masih muda ini, yang kurang pengalaman ini, yang gak pandai bicara itu, dia harus ketemu orang-orang yang sudah pro, orang-orang yang sudah senior. Bagaimana menggerakkan mereka, bagaimana ngomong sama mereka, supaya mereka mau melangkah bersama-sama masuk tanah perjanjian. Yosua minta hikmat Tuhan. Makanya dikatakan di situ apa? Kuatkan teguhkan hatimu, kuatkan teguhkan hatimu. Bapak Ibu, kalau mau minta kuasa Tuhan di dalam perkataan, melekat sama Tuhan. Tinggal sama Tuhan baik-baik. Yosua kan dikatakan kuatkan, teguhkan, kuatkan. Setelah dia hatinya kuat, teguh, dia minta pimpinan Tuhan, dia ngomong. Ketika dia ngomong, apa yang dia berikan? Dia memberikan berupa apa? Semangat. Berupa apa? Semangat. Semangatnya apa? Memberikan iman pengharapan. Kamu percaya, nanti kamu pasti akan bisa masuk tanah perjanjian. Tapi nuruto yang ini. Dia kasih berupa semangat. Sehingga orang-orang yang dia ngomong itu, dikatakan ayat yang ayat yang ke-16. Lalu segera menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Orang nurut, orang dengar. Karena apa? Semangat. Di dalam perkataan itu penuh kasih Tuhan. Jangan seperti ahli Taurat, orang Farisi. Makanya Tuhan tegurnya mereka itu beda Bapak Ibu. Tegur yang paling sadis kepada siapa? Ahli Taurat. Siapa? Orang Farisi. Karena apa? Mereka ngomong, gak diukur, gak dilakukan. Sampai dibilang apa? Hatimu kotor seperti kuburan, kamu keturunan ular beludak. Karena apa? Mereka ngomong gak melakukan. Saya berdoa pada malam hari ini, Jemaat Surya Kebenaran, ketika engkau mendengar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu seperti vitamin yang menegur, vitamin yang memberikan kekuatan, memberikan semangat. Sehingga ketika kita pulang, telinga kita gak tipis. Kalau telinga kita tipis, Bapak Ibu dikasih Tuhan, iku ngerasani aku. Kalau kita modelnya, polanya seperti itu Bapak Ibu, nanti lihatan sakit sembuh. Tapi kalau engkau hari ini telingamu gak tipis, telingamu ini telinga yang penuh kasih Tuhan, gak tutu aku kok, hatiku bersih kok. Maka engkau akan apa? Kuat. Engkau akan seperti dapat vitamin. Engkau dapat vitamin, pulang berkemenangan, engkau pulang jadi berkat buat orang lain. Tapi kalau telingamu tipis, engkau dapat iki ngerasani aku iki sing nyampe no firman ambil aku sensi. Engkau pulang, kau ngomong mungkin sama orang dekatmu, sama orang yang mungkin gak kenal Tuhan. Apa? Terus aku. Akhirnya bukan bawa berita baik, tujuannya bawa berita baik. Amin Bapak Ibu, katakan kanan kiri, jangan telinga tipis. Kita pun juga yang menyampaikan firman Tuhan, baik di doa pagi, di doa malam, dimanapun kita menyampaikan firman Tuhan, di dalam kebaktian umum, pakailah perkataan-perkataan yang penuh kuasa dan penuh kasih Tuhan. Seperti Yosua, Tuhan apa yang aku harus ngomong? Kedaginganku atau pesan Tuhan? Yosua kasih semangat.
Yosua kasih pengharapan, Yosua kasih teguran. Bangsa Israel bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Meskipun juga ada yang tidak masuk, karena apa? Kekerasan hati mereka. Biar firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kita semangat. Jemaat Tuhan dipakai mulutnya, penuh kasih Tuhan. Sehingga mulai hari ini, mulai bulan ini, jemaat jadi berkat buat orang lain. Jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa dimerdekakan. Jemaat bertumbuh terus, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.